Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, kita pada video yang ke-66. Langsung saja kita bahas pasal 194 KUHP baru. Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Setiap orang yang A. Melawan pemerintah dengan kekuatan senjata. B. Dengan maksud untuk melawan pemerintah, bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata. Bahwa adanya ketentuan ini adalah untuk menjaga kedaulatan NKRI dan pemerintah yang ditunjukkan juga untuk mengantisipasi supaya tidak ada kelompok-kelompok masyarakat karena sesuatu hal, karena beda paham atau terprovokasi dengan ideologi-ideologi, dengan keinginan-keinginan yang menurut mereka, yang akhirnya mengangkat senjata dan melawan pemerintah. Terkait senjata dalam pasal ini tidak disebutkan senjata yang seperti apa, maka segala alat, segala barang yang dapat digunakan sebagai senjata itu yang dimaksud dalam pasal ini, baik senjata modern, senapan, pistol, senjata api itu yang bermacam-macam jenisnya, baik ringan maupun berat, atau mungkin peralatan-peralatan yang bisa untuk berperang, ataupun senjata-senjata tradisional, pisau, belati, panah, pedang, tombak. Ini termasuk senjata-senjata yang kategori tradisional. Namun ini tidak dibatasi, tradisional ataupun modern tidak dibatasi. Intinya melawan pemerintah dengan kekuatan senjata. Bahwa pernah terjadi banyak pemberontakan yang ada di negara kita, ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia, ada pemberontakan TII, kan gitu kan. Ada juga sekarang organisasi-organisasi yang memberontak ingin memisahkan kepada negara kita. Dan itu masuk dalam pasal ini. Pasal 195. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun setiap orang yang mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri. Jadi ini orang Indonesia yang berhubungan dengan orang atau organisasi yang di luar negeri, yang dengan maksud membujuk orang atau membujuk organisasi yang di luar negeri. 2. Memperkuat niat dari orang atau organisasi, itu tadi, supaya seolah mendapat dukungan. 3. Menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau organisasi. Jadi hubungannya itu supaya sana menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang ini, kepada orang Indonesia yang menjalin hubungan itu. 4. Memasukkan suatu barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk atau mengambil alih pemerintah. Ya, yang tujuannya barangnya apalah. Banyak kalau berbicara barang. Mulai dari senjata, uang, peralatan, mungkin juga peralatan-peralatan intelijen yang bisa nyadap-nyadap itu biar dia punya datanya. Dan ini ketentuan ini agar dapat tercegah ya, untuk mencegah perbuatan yang dilakukannya di luar negeri, namun ada hubungan dengan orang-orang kita yang punya niat jahat ini tadi, yang nantinya akan menggulingkan pemerintahan, namun dilakukan juga di luar. Nah, ini kan supaya tidak kelihatan, dan ini ada saat ini kan ada itu yang perempuan itu di luar negeri juga. Nah, itu salah satu membujuk, memperkuat niat, ya, membuat niat untuk menggulingkan
pemerintahan kita, memperoleh dukungan dan sebagainya. Dan ini perbuatan-perbuatan seperti itu jelas tidak memiliki rasa nasionalisme dan pasti hanya untuk kepentingan pribadi diri. B. Memasukkan suatu barang ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, memudahkan, melakukan penggulingan dan atau pengambil alihan pemerintah, padahal diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut. Maksud tersebut ya maksud menggulingkan. Kalau contoh-contoh barangnya banyaklah, alat-alat udah saya sebutkan tadi, senjata, peralatan, uang kan gitu. C. Menguasai atau menjadikan suatu barang sebagai pokok perjanjian yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, memudahkan atau melakukan penggulingan dan atau pengambil alihan pemerintah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk maksud tersebut atau dikenakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri. Saya pikir ini jelas. Ayat 2. Barang yang digunakan untuk melakukan atau berhubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Ini keputusannya. Begitu terungkap barang-barang itu nanti diputuskan untuk dirampas untuk negara atau dimusnahkan. Pasal 196 ayat 1. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 sampai dengan pasal 194 dipidana. Ini saya terangkan bahwa dulu yang ada dipidana, yang boleh dipidana itu adalah mulai masuk percobaan. Dalam KUHP baru, persiapan juga termasuk tindak pidana sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, untuk pasal 191 sampai dengan pasal 194, tindak pidana yang terkait dengan pasal-pasal itu persiapannya pun itu sudah dipidana. Ini yang terkait pembahasan persiapan, percobaan dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu contohnya. Setiap orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional tidak dipidana. Ya jelas, orang secara konstitusional kok dipidana. Ini semua yang dipidana adalah dari pasal 191 sampai 194. Ini kan jelas-jelas tidak konstitusional. Tapi kalau yang secara konstitusional itu tidak boleh dipidana. Dan ini dinyatakan secara tegas oleh KUHP baru sebagai asas legalitas. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Berikan kritik yang membangun untuk saya, untuk membangun channel SHMH ini. Semoga bermanfaat. Subscribe sebagai dukungan, tonton terus, jangan sampai di skip agar tidak gagal paham memahami KUHP baru. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.